Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul yaitu Matrix SWOT. Selamat pagi kepada Ibu Nindya Nuriswati Laili, SE MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik dan teman-teman kelas B 21. Baik, di sini dari kelompok kami sendiri yaitu beranggotakan yang pertama Mas Egat Abdul Rozak dengan NIM akhir 041, yang kedua saya sendiri Khairul Zaman dengan NIM akhir 053, yang ketiga ada Mbak Kalista Meriana Pramono dengan NIM akhir 056, yang keempat ada Mbak Matilda Deva Nirmalatika dengan NIM akhir 058, dan yang terakhir ada Mbak Romah Alia dengan NIM akhir 065. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh Mas Egat. Selaku rekan saya, dipersilakan. Baik, yang pertama adalah matrix SWOT, yaitu analisis strength, weakness, opportunity, dan threat. Pertama kali diperkenalkan oleh Kenneth Andrew, Profesor Bisnis Policy di Harvard pada tahun 1960-an. Matrix SWOT ini sangat membantu manajer dalam mengembangkan keempat jenis strategi, SO, Strength Opportunities, strategi, WO, Weakness Opportunity Strategies, ST, Strength Threat Strategies, dan WT, Weakness Threat Strategies. Selanjutnya ada SO, yaitu strategi yang digunakan perusahaan untuk menangkap peluang eksternal yang ada dengan memanfaatkan kekuatan internal yang dimiliki perusahaan. Yang kedua ada Business Opportunity Strategies, digunakan untuk mengatasi kelemahan internal perusahaan dan dapat memanfaatkan peluang eksternal yang ada. Strategi ini muncul ketika suatu perusahaan dihadapkan dengan adanya peluang yang bagus, namun perusahaan tersebut tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menangkap potensi dari peluang tersebut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Jom. Baik, selanjutnya yaitu ST strategis, yaitu digunakan untuk menghindarkan perusahaan atau dampak dari ancaman yang dimilikinya. Sebagai contoh, Semen Indonesia mengembangkan teknologi pengeringan di sejumlah pabriknya, yaitu Strange, untuk mengantisipasi bertambahnya biaya produksi akibat naiknya harga batu bara sebagai energi primer pembangkit listrik atau TRIT. Selanjutnya itu ada WT strategis, dapat dikatakan sebagai strategi bertahan, karena strategi ini dirumuskan untuk mengatasi kelemahan dari internal perusahaan sekaligus menghindari ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal. Kondisi tersebut biasa dihadapi oleh perusahaan dalam posisi krisis, di mana mereka kesulitan untuk bertahan karena tekanan eksternal yang begitu besar, dan mereka juga tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya. Berdasarkan banyak kasus, beberapa perusahaan yang menghadapi situasi seperti ini melakukan strategi merger, pemutusan hubungan kerja karyawan untuk penghematan, likuidasi, hingga menyatakan bangkrut. Next. Baik, selanjutnya yaitu tahapan dalam menyusun matrix SWOT. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam menyusun matrix SWOT. Yang pertama yaitu menyusun faktor-faktor kunci dari peluang eksternal yang ada. Yang kedua yaitu menyusun faktor-faktor kunci dari ancaman eksternal yang dihadapi. Yang ketiga yaitu menyusun faktor-faktor kunci dari kekuatan internal yang dimiliki. Yang keempat, menyusun faktor-faktor kunci dari kelemahan internal yang dimiliki. Yang kelima, mencocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan kemudian merumuskan strategi baru yang dicatat oleh kolom SO strategis. Yang keenam, yaitu mencocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan kemudian merumuskan strategi baru yang dicatat oleh kolom WO strategis. Yang ketujuh, yaitu mencocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan kemudian merumuskan strategi baru yang dicatat pada kolom ST strategis. Yang kedelapan, mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan kemudian merumuskan strategi baru yang dicatat pada kolom WT strategis. Baik, akan saya lanjut. Nah, di sini sebagai contoh dapat kita perhatikan ilustrasi penyusunan matriks SWOT pada tabel 5.2.
Tabel tersebut mengilustrasikan penyusunan SWOT matriks pada perusahaan semen. Setelah menentukan faktor-faktor kunci pada strengths, weakness, opportunities, dan threats, dilakukan menentukan dari faktor-faktor kunci tersebut yang mana nantinya dapat dirumuskan suatu strategi alternatif untuk potensi-potensi tersebut. Dapat kita lihat, perusahaan semen tersebut memiliki potensi keunggulan berupa jangkauan distribusi yang luas. Di sisi lain, ada peluang eksternal di mana ada proyeksi terjadinya pertumbuhan konsumsi semen sebesar 5-7%. Dari kedua faktor tersebut, dilakukan penyesuaian untuk merumuskan suatu strategi alternatif agar dapat memanfaatkan keunggulan internal perusahaan untuk menangkap peluang pasar. Nah, usulan strategi alternatifnya itu yaitu merancang strategi rantai pasokan yang efektif dan efisien untuk mengoptimalkan penjualan. Strategi tersebut termasuk dalam SO strategi karena menyesuaikan antara keunggulan internal atau strengths dengan peluang eksternal atau opportunity dalam merumuskan strategi. Bisa di next. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan utama dari penggunaan analisis SWOT itu adalah untuk menentukan langkah bagaimana memposisikan perusahaan agar dapat mengambil keuntungan dari setiap peluang yang ada, sekaligus juga menghindari atau meminimalkan ancaman-ancaman dari lingkungan bisnis. Nah, meskipun SWOT itu cukup mudah dipahami dan hingga saat ini juga masih digunakan, namun konsep ini tuh masih belum bisa membantu organisasi untuk menentukan kompetensi yang berbeda atau distinctive kompetensi. Atas matriks SWOT. Yang pertama, SWOT tidak menunjukkan cara untuk mendapatkan keunggulan bersaing karena analisis SWOT seharusnya dimulai dari diskusi tentang bagaimana strategi dapat diterapkan dengan tetap mempertahankan biaya dan manfaat bagi perusahaan. Yang kedua, SWOT dianggap sebagai suatu pengukuran yang statis, atau dengan kata lain hanya melihat dari satu sisi tanpa memperhatikan dinamika perubahan yang akan terjadi di masa mendatang. Yang ketiga, analisis SWOT ini menggiring perusahaan berlebihan dalam menekankan strategi pada salah satu faktor internal dan eksternal dalam merumuskan strategi. Yang terakhir, yaitu tidak ada pembobotan, pemberian ranking, atau penomoran dalam analisis SWOT. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.